Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, bertemu kembali di channel YouTube KPU Kabupaten Pandeglang bersama saya Mahmudi Alim selaku host pada acara ngupas seputar urusan pemilu. Teman pemilih, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali, yaitu Bapak Nana Subana dari Komisi Informasi Provinsi Banten. Selamat datang Pak di acara podcast KPU Pandeglang. Sehat Pak? Alhamdulillah kita bisa ketemu ya. Amin. Teman pemilih, sebelum kita membahas tentang keterbukaan informasi publik, ada baiknya kita mengorek dulu perjalanan karir Bapak Nana Subana, mulai beliau menjadi anggota Panwaslu Kabupaten Pandeglang sampai sekarang beliau menduduki jabatan sebagai anggota Komisi Informasi Provinsi Banten. Mudah-mudahan perjalanan karir Pak Nana Subana bisa menjadi inspirasi buat teman pemilih, khususnya di Kabupaten Pandeglang, umumnya di Provinsi Banten. Bisa diceritakan Pak? Baik, terima kasih Pak Mahmud. Siap. Ini kalau dalam pandangan saya di pemilu Pandeglang, Pak Mahmud adalah kesepuhan bagi saya nih. Amin. Alhamdulillah, bersyukur saya bisa ketemu di sini ya. Amin. Amin. Diundang, terima kasih teman-teman KPU Pandeglang yang sudah mengundang saya untuk bersilaturahmi, terus menjalin persaudaraan. Saya sempat terlibat di penyelenggaraan pemilu, tapi pada pilkada 2015 sampai 2017. Waktu itu pilkada bupati, wakil bupati, dan gubernur, wakil gubernur. Saya kebetulan percaya waktu itu menjadi ketua Panwaslu di dua hajatan itu. Itu saja. Lalu setelah menjadi Panwaslu, beberapa pernah menjadi tim sel Panwaslu, pernah menjadi tim sel KPU Kabupaten Kota. Luar biasa sekali. Lalu terakhir ini saya hari ini berkesempatan untuk mengabdi di Komisi Informasi Provinsi Banten. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan juga menjadi bagian dari cara anak muda mengabdi kepada negara ya. Amin, amin, amin. Wah, luar biasa sekali ini jenjang karirnya ya, Pak Nana. Baik teman pemilih, kita langsung saja bertanya kepada Pak Nana. Pak Nana, kaitan dengan keterbukaan informasi ini kan menjadi kewajiban bagi seluruh lembaga informasi publik yang ada, dan salah satunya adalah di KPU. Nah, itu sejak kapan sih Pak diberlakukannya informasi publik? Apakah dari dulu sudah ada, apakah hanya berlaku sekarang ini aja? Baik, terima kasih Pak Mahmud. Sebetulnya salah satu semangat reformasi adalah membuka akses pada warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan ya. Dan undang-undang ini lahir, Undang-Undang 14 2008 ini tentang keterbukaan informasi publik menjadi bagian dari regulasi yang mendorong bahwa partisipasi masyarakat harus difasilitasi melalui satu undang-undang. Oh iya. Ini kan didasari dengan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap orang itu berhak berkomunikasi dan mendapat informasi. Kemudian diturunkan menjadi Undang-Undang 14 2008. Jadi kalau pertanyaannya sejak kapan dimulai regulasi ini, 30 April 2008. Yang sering diperingati sekarang menjadi Hari Keterbukaan Informasi Nasional di 30 April 2008. Itu mungkin memulainya, mengambil semangat reformasi. Lalu informasi apa saja sih Pak yang boleh dibuka ke publik? Undang-Undang 14 2008 semangatnya adalah membuka dan melindungi informasi. Kenapa dikatakan begitu? Ada 3 pasal yang mewajibkan badan publik itu membuka informasi kepada publik. Pertama, informasi yang wajib disediakan secara berkala, ada di pasal 9 Undang-Undang 14 2008. Di pasal berikutnya, di pasal 10, badan publik juga wajib menyediakan informasi serta-merta. Lalu yang selanjutnya, badan publik wajib memberikan informasi setiap saat. Informasi berkala itu harus
diberikan secara berkala, diupdate per 6 bulan. Salah satu contoh adalah laporan keuangan sebuah badan publik. Itu harus diupload dalam media resminya badan publik di web. Itu masuk dalam informasi berkala, itu wajib dibuka. Lalu informasi serta-merta itu apa? Nah, KPU saya kira sangat penting memiliki informasi serta-merta, karena informasi serta-merta ini berkaitan dengan kebencanaan terhadap satu hajatan. Nah, kita tahu Pandeglang sering ada force majeure ya, dalam penyelenggaraan pilkada, misalkan di Cibaliung tiba-tiba hujan yang sangat deras dan mengganggu tahapan pemilihan, itu harus disampaikan kepada publik secara serta-merta. Nah, lalu informasi setiap saat, salah satu contohnya adalah struktur sebuah badan publik harus terus ada dalam laman webnya badan publik gitu ya. KPU termasuk di dalamnya. Ada beberapa yang kemudian menjadi informasi yang dikecualikan. Baik. Ada 4 klarifikasi informasi yang perlu disiapkan oleh badan publik termasuk KPU. Minta dijelaskan Pak, apa saja Pak informasi yang 4 klarifikasi tersebut? Baik, sebetulnya ada 4 klasifikasi informasi yang harus disediakan oleh sebuah badan publik termasuk KPU ya. Kita tahu KPU punya peraturan KPU nomor 1 tahun 2015 ya, tentang keterbukaan informasi publik, standar layanan informasi publik di lingkungan KPU ya. Klasifikasinya tadi sudah saya sampaikan 3 ya, informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi serta-merta, dan informasi yang harus ada setiap saat. Lalu ada informasi yang dikecualikan. Tentu dalam hal ini akan banyak perspektif yang berbeda tentang informasi yang dikecualikan, tapi dalam Undang-Undang 14 menjadi satu ukuran informasi itu dapat dikecualikan. Kita bisa lihat di pasal 17 Undang-Undang 14 2008. Jadi di pasal 17 itu dijelaskan kategori atau kriteria informasi yang dikecualikan. Jadi tentunya secara rinci saya tidak bisa sebut. Kalau KPU itu informasi yang dikecualikannya apa, itu kan menjadi kewenangan KPU RI atas alat ukur yang dilakukan melalui Undang-Undang 14 2008 pasal 17. Misalkan jika informasi itu dibuka membahayakan negara, dia tidak dibuka. Lalu informasi keuangan yang belum selesai audit, dia juga tidak bisa untuk dikonsumsi publik kecuali auditnya sudah selesai. Jadi dan saya harus sampaikan bahwa informasi yang dikecualikan itu bukan informasi yang dirahasiakan sepanjang hayat, bukan. Tapi dia sifatnya ketat dan terbatas. Bisa saja informasi ketat dan kecualikan itu seperti misalkan kalau di KPU sangat mudah kan? Kita lihat C1 itu menjadi informasi yang dikecualikan sebelum pleno di kabupaten dilakukan. Tapi setelah diplenokan, rekapnya menjadi konsumsi publik. Jadi ada batasan-batasan waktu untuk mengecualikan informasi. Alat ukurnya sekali lagi Undang-Undang 14 2008 pasal 17. Itu alat ukur informasi dikecualikannya. Itu mungkin Pak Mahmud. Sekarang Pak, kita berbicara tentang hak masyarakat. Selain badan publik harus menyediakan data informasi, bagaimana tata cara pengajuan permohonan informasi biar teman pemilih yang sedang nonton tahu nih Pak, ada berapa lama proses pemberian informasi kepada pemohon, informasi surat prosedurnya seperti apa dan aturannya juga seperti apa. Pertama kita menggunakan perspektif peraturan KI nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik. Jika ada masyarakat yang ingin mengajukan permohonan informasi, tentunya dia harus datang langsung atau melalui surat ke satu badan publik. Dan badan publik kewajibannya adalah menyediakan formulir permohonan informasi. Itu di dalam PRG 1 2021 dijelaskan di situ. Jadi si pemohon harus mengisi formulir, dan pemohon itu ada 3 kategori Pak. Pemohon perorangan, pemohon kelompok orang, dan pemohon berbadan hukum. Maka mereka akan berbeda syarat dalam memohon ya. Jadi kalau pribadi ya kartu tanda penduduk syaratnya. Kalau pemohon kelompok orang, 2 orang atau lebih, dia harus menggunakan surat kuasa dan kartu tanda penduduk. Kalau badan hukum, LSM dan lain sebagainya itu kalau memohon informasi publik, mereka harus melampirkan SK Kemenkumhamnya, akta notarisnya, mereka berbadan hukum atau tidak. Nah, itu syarat ya, syarat pemohon. Lalu apa yang menjadi kewajiban badan publik?
Badan publik pertama harus menyediakan formulir permohonan informasi secara otomatis. Yang pertama itu, lalu kemudian badan publik harus memiliki SOP. SOP itu begini, seseorang datang ke badan publik memohon informasi, itu harus ada SOP-nya. Badan publik menyampaikan 1 hari, berapa hari dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam pandangan atau dalam pandangan regulasi, badan publik memberikan informasi terhadap pemohon informasi itu yang pertama adalah 10 hari kerja. Betul. Jadi 10 hari kerja. 10 hari kerja batasan akhir badan publik merespon apa yang diminta oleh pemohon. Atau misalkan meminta perpanjangan 7 hari kerja berikutnya. Begitu. Itu sih syarat-syarat itu. Oke, teman pemilih, kalau teman pemilih ingin mencari informasi terkait pemiluan, bisa membuka akun PPID KPU Kabupaten Pandeglang, atau teman pemilih bisa langsung datang ke KPU Kabupaten Pandeglang. Tetapi diharapkan bersabar karena proses pemberian informasi seperti yang dikatakan oleh Abah Hanan tadi, waktunya cukup 10 hari. 10 hari ya. 10 hari itu maksimal, Pak. Maksimal. Jadi harapannya sebelum 10 hari ya semua sudah selesai. Sudah selesai ya. Oke, kemudian yang ingin saya tanyakan, apa saja standar prioritas untuk lembaga publik, kemudian menyimpan informasi yang wajib ada? Ya, sekali lagi, kalau kita mau menyimpan dan mengelola informasi, itu tentu kalau dalam Undang-Undang 14 2008 dijelaskan, yang menyimpan dan mengelola informasi publik itu ya dia harus menunjuk pejabat yang namanya PPID. PPID itu menjadi kewajiban bagi badan publik untuk membentuknya. Apa ininya apa? Manfaatnya membentuk PPID. Sekali lagi, seluruh pemohon informasi harus melalui PPID. Tidak boleh, walaupun mohon maaf kenal dengan pimpinan badan publik, tapi kalau untuk informasi atau apalagi informasi publik dia harus melalui PPID permohonannya. Jadi sekali lagi, tentunya badan publik harus memiliki SK PPID. Siapa saja PPID-nya dia itu harus jelas biar orang tahu dan itu bisa diupload dalam laman PPID. Betul. Itu saja mungkin, dan mengelola informasinya sekali lagi itu tadi yang wajib disediakan setiap saat yang mana itu harus disediakan berkala dan serta-merta itu menjadi kewajiban PPID untuk menyediakan. Atau bahkan begini Pak Mahmud, ada informasi yang belum dikuasai, misalkan belum dikuasai itu termasuk laporan keuangan yang belum diaudit, berarti belum menjadi penguasaan PPID. Kalau sudah diaudit dan sudah layak untuk diupload, itu menjadi dokumen dalam penguasaan PPID sebuah badan publik termasuk di KPU. Pak, jika pemohon merasa tidak puas dengan informasi yang didapatkan dari satu lembaga, misalkan KPU, pengajuan sengketa ke KI ya Pak, bisa dijelaskan seperti apa Pak mekanismenya? Baik, dalam proses permohonan informasi itu pertama permohonan diajukan, kemudian dijawab oleh badan publik maksimal 10 hari kerja, tidak boleh lewat dari 10 hari kerja. Kemudian pemohon jika tidak puas dia harus mengajukan keberatan kepada atasan PPID. Misalkan di KPU pejabat PPID-nya kabar misalnya, atasan PPID-nya adalah ketua KPU atau koordinator divisi misalkan, maka suratnya harus ditujukan kepada atasan PPID. Dan setelah dia di atasan PPID tidak ada juga jawaban yang memuaskan misalkan, maka bisa disengketakan ke Komisi Informasi. Itu menjadi syarat. Ada 2 syaratnya. Pertama, keberatan tidak ditanggapi selama 30 hari kerja. Yang kedua, tanggapan tidak memuaskan, ya boleh untuk mengajukan sengketa dan diuji di Komisi Informasi Provinsi Banten kalau dalam hal ini. Pak, apakah keputusan KI Provinsi Banten itu final atau masih bisa banding ke KI Republik Indonesia? Baik, dalam tata beracara Komisi Informasi yang tertuang dalam Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2013, putusan KI itu jika keberatan para pihak bisa mengajukan keberatan atau banding kepada lembaga peradilan lainnya.
Betul. Peradilan lainnya itu adalah PT UN. Jadi membanding putusannya itu ke PT UN. Dalam waktu 14 hari kerja sejak putusan diterima. Jika dalam 14 hari kerja para pihak tidak mengajukan banding, maka putusan KAI final dan mengikat. Artinya kalau mau dibanding ya dia harus ke PT UN. Yang dibanding itu putusan KAI. Sejauh ini kan sengketa informasi jenis apa saja yang sering banyak diajukan ke KAI? Apakah pemohon dari Kabupaten Pandeglang ada yang mengajukan ke KAI tentang pemilu misalkan? Yang pasti, pertama klasifikasi pemohon yang mengajukan permohonan sengketa penyelesaian sengketa informasi publik tentang pemilu sejak 2020 itu tidak ada sengketa terkait informasi pemilu. Kita percaya bahwa lembaga penyelenggara pemilu itu garda terdepan dalam menyelenggarakan dalam melayani masyarakat untuk informasi publik. Sampai hari ini belum ada sengketa terkait informasi pemilu. Itu mungkin Pak. Dari Pandeglang, dari manapun, kalau sengketa informasi pemilu sepertinya belum tercatat di KAI sejak 2020. Ya. Berarti baik pelaksanaannya. Bisa jadi begitu, bisa jadi memuaskan apa yang disampaikan oleh para penyelenggara pemilu termasuk KPU. Yang pasti orientasi KPU, ini saran saja buat teman-teman di PPID. KPU itu kelasnya bukan lagi melayani pemohon informasi. Tapi kelasnya sudah melayani pengguna informasi. Dimohon atau tidak dimohon, kewajibannya selalu dilakukan dalam melayani informasi publik, begitu. Gitu sih. Terakhir nih Pak, mohon masukan untuk PPID KPU Kabupaten Pandeglang agar lebih baik lagi ke depan dalam penyajian informasi terkait kepemiluan. Baik. Yang menjadi istimewa bagi penyelenggara pemilu dalam proses pemberian informasi publik, KPU, Bawaslu, para penyelenggara pemilu itu, termasuk KPU Pandeglang, dia terkait oleh dua regulasi. Yang pertama Peraturan KAI Nomor 1 2021 tentang standar layanan informasi publik. Yang kedua ada Peraturan KAI Nomor 1 tahun 2019 tentang standar layanan dan sengketa pemilu dan pemilihan. Jadi harapan dari dua peraturan KAI itu, lembaga penyelenggara pemilu termasuk KPU menjadi garda terdepan tercepat dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Tentunya informasi yang resmi melalui website ya. Medsos boleh ada, tapi medsos itu harus terintegrasi dengan website resminya. Jadi boleh di medsos ya? Boleh, tapi medsosnya milik KPU yang terintegrasi dengan website KPU. Karena bisa saja orang membajak medsos ngaku-ngaku KPU kan begitu. Kalau terintegrasi kan sulit untuk dibajak. Saran berikutnya sebetulnya namanya juga lembaga layanan ya, layanan informasi publik. Pertama dia harus mudah diakses oleh masyarakat PPID-nya. Mudah diakses itu bisa saja PPID-nya, desk PPID-nya juga bisa mudah diakses masyarakat. Sajian informasinya juga harus update ya. Jadi harus ada pemutakhiran daftar informasi publik. Karena KPU sudah biasa lah untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih, tapi daftar informasi publiknya juga harus diupdate. Yang berkalanya per 6 bulan juga berjalan. Yang setiap saat barangkali begini. Terkait struktur misalkan Pak Mahmud. Bisa saja baru saja diupload bulan ini, bulan besok ada perubahan struktur, Kasubag berganti dan lain sebagainya. Itu harus rela PPID untuk mengupdate itu, agar masyarakat juga terang benderang bisa tahu dari sejak dini bahwa struktur organisasi KPU begini. Itu mungkin Pak Mahmud. Baik. Terima kasih Pak atas bincang-bincang pada episode Ngosok kali ini. Semoga informasi yang Bapak berikan, Bapak sampaikan menjadi jawaban buat teman-teman pemilih yang sedang menonton di acara podcast hari ini. Baik teman pemilih, terima kasih banyak sudah menyaksikan podcast KPU Kabupaten Pandeglang kali ini. Nantikan tayangan-tayangan berikutnya podcast KPU Kabupaten Pandeglang. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.